Halo teman-teman, jangan bosan bertemu kami, kelompok 6, kelas manajemen dan kebijakan kesehatan. Kali ini kami akan membahas implementasi kebijakan. Kembali lagi perkenalkan, ada Kak Sondang, Kak Norma, Kak Syifa, Syarif, dan Sona. Sebenarnya, apa itu implementasi kebijakan? Implementasi didefinisikan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dan hasil kebijakan, atau yang dirasakan. Saat ini, sudah menjadi hal yang lumrah untuk melihat adanya kesenjangan implementasi antara apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi sebagai akibat dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep yang didukung data dan informasi masa depan, kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60% terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40% terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep. Kita lanjut ke teori implementasi yang terdiri dari top down, bottom up, dan hybrid. Dan kita juga akan membahas tentang perbedaannya. Pertama, teori implementasi top down. Berdasarkan teori implementasi top down, terdapat asumsi bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Menurut Parsons, tahun 95. Kebijakan yang ditetapkan pada tingkat nasional atau internasional harus dikomunikasikan ke tingkat bawah. Dibutuhkan proses birokrasi untuk memastikan kebijakan dijalankan seakurat mungkin, sehingga lembaga harus memiliki sumber daya yang memadai, tanggung jawab, dan kontrol hierarki untuk mengawasi implementasi oleh pelaksana. Berikutnya, implementasi kebijakan merupakan kegiatan linear yang terbagi jelas antara perumusan kebijakan dan eksekusi kebijakan. Perumusan kebijakan oleh politis dan eksekusi kebijakan oleh kegiatan teknis, administratif, atau manajerial. Dan terakhir, menurut Sabatir dan Mas Manian, ada 6 kondisi yang diperlukan dan cukup agar implementasi kebijakan efektif. Yang pertama, tujuan kebijakan jelas dan konsisten, program didasari teori kausal yang valid, adanya struktur proses implementasi untuk meningkatkan kepatuhan oleh pelaksana, misalnya insentif dan sanksi yang sesuai untuk mempengaruhi bawahan dengan cara yang diperlukan. Berikutnya, pejabat pelaksana yang berkomitmen dan terampil, adanya dukungan dari kelompok kepentingan dan legislatif, serta tidak ada perubahan kondisi sosial ekonomi yang merusak dukungan politik. Berikutnya, teori bottom up. Pertama, pelaksana kebijakan memainkan fungsi penting dalam implementasi kebijakan. Tidak hanya sebagai pengelola kebijakan yang diturunkan dari atas, tetapi sebagai peserta aktif dalam proses implementasi kebijakan. Dalam situasi terpenuhinya kondisi agar implementasi top down berjalan efektif, tetapi ternyata kebijakan diimplementasikan dengan cara yang tidak dimaksud pembuat kebijakan. Ada beberapa ahli terkait teori implementasi bottom up yang paling berpengaruh, diantaranya Lipsky, yang menjelaskan analisis kebijakan perlu mempertimbangkan interaksi langsung antara pekerja sosial oleh pelayanan publik seperti guru, pekerja sosial, tugas polisi, dan dokter dengan warga negara yang dikenal dengan birokrat tingkat pelaksana. Sedangkan birokrat tingkat pelaksana tersebut memiliki otonomi yang cukup besar dari organisasi tempatnya bekerja karena keleluasaan yang mereka miliki. Selanjutnya, Hill dan Hope menjelaskan pembuatan kebijakan tingkat pelaksana atau jalanan menciptakan praktik yang memungkinkan pekerja publik mengatasi masalah yang dihadapi dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Yang terakhir, hybrid. Inovasi dalam teori implementasi hybrid adalah model yang merangkul kemudi pusat dan otonomi lokal. Menurut Elmore, dengan konsep pemetaan mundur dengan gagasan pemetaan maju, menyatakan bahwa keberhasilan program bergantung pada pertimbangan instrumen kebijakan dan sumber daya yang tersedia sebagai pemetaan maju, serta mengidentifikasi struktur insentif, pelaksana, dan kelompok sasaran atau pemetaan mundur. Implementasi tidak dapat dianalisis tanpa melihat proses perumusan kebijakan, dengan mempertimbangkan faktor asing berupa ekonomi eksternal dan kebijakan lainnya, serta pertimbangan pada kerangka koalisi advokasi. Kita masuk ke perbedaan teori top-down dan teori bottom-up. Titik awal analisis teori top-down adalah pemerintah pusat, sedangkan bottom up adalah aktor lokal dan jaringannya. Untuk proses identifikasi pelaku utama, top down dimulai dari pemerintah, sedangkan bottom up pemerintah dan non-pemerintah. Untuk proses kebijakan, top down sebagian besar rasional, sedangkan bottom up proses interaktif yang melibatkan pembuat kebijakan dan pelaksana. Untuk perbedaan kriteria evaluasi dari top down, tingkat pencapaian tujuan formal. Sedangkan bottom up, proses implementasi dirancang dengan mempertimbangkan pandangan dan pengaruh peserta lokal.
Fokus analitis keseluruhan top-down, merancang sistem untuk mencapai tujuan pembuat kebijakan pusat. Sedangkan bottom-up, interaksi strategis antara beberapa aktor dalam jaringan kebijakan. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan prinsipal agent theory yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara pihak prinsipal sebagai pembuat kebijakan dengan pihak agent sebagai pelaksana kebijakan. Pihak prinsipal, contohnya pemerintah, akan mendelegasikan tanggung jawab implementasi kebijakan kepada pihak agent seperti dokter, perawat, atau penyedia layanan kesehatan lainnya. Namun, karena prinsipal dan agent sama-sama memiliki kepentingan masing-masing, sehingga rawan terjadi konflik kepentingan. Masalah utama yang biasanya timbul ketika prinsipal kesulitan memantau dan tidak memiliki informasi yang lengkap terkait tindakan agent. Selain itu juga, karena agent memiliki pandangan, ambisi, loyalitas, dan sumber daya mereka sendiri yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Teori ini dapat digunakan untuk merancang mekanisme pengawasan dan evaluasi serta sistem insentif yang tepat bagi agent sebagai pelaksana. Dengan begitu, implementasi kebijakan diharapkan dapat lebih optimal dan efektif. Keleluasaan dan kompleksitas prinsipal agent dipengaruhi oleh sifat dari masalah kebijakan, misalnya makro versus sektoral atau mikro sederhana versus kompleks, penyebab banyak versus penyebab tunggal, mahal versus murah, dan sebagainya. Berikutnya, konteks atau keadaan sekitar masalah, misalnya situasi politik, ketersediaan sumber daya, dan kecepatan perubahan teknologi. Berikutnya adalah mesin organisasi yang diperlukan untuk implementasi kebijakan, misalnya keterampilan serta sumber daya yang harus dimiliki. Kita masuk ke instrumen kebijakan. Dalam aspek pelayanan publik, peran pemerintah sebagai penyedia layanan utama telah dikritik di berbagai negara melalui pandangan perbaikan efisiensi dan tingkat respon pelayanan baik atas tujuan-tujuan dari kementerian maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil sebagai konsumen layanan. Sejak awal 1980-an, para pemangku kebijakan telah didukung untuk mempertimbangkan potensi dari instrumen kebijakan yang tersedia bagi pemerintah untuk memastikan efisiensi pengadaan fasilitas dan layanan masing-masing melibatkan jangkauan keterlibatan dan kewajiban dari pemerintah yang berbeda-beda. Ada beberapa cara untuk mendeskripsikan instrumen atau perangkat kebijakan yang tersedia untuk digunakan oleh pemerintah dalam rangka implementasi kebijakan. Tetapi, sebagian besar diidentifikasi berdasarkan tipe-tipe dasar sebagai berikut. Yang pertama, informasi dan persuasi. Instrumen ini mendukung perubahan perilaku dengan menyediakan informasi seperti program edukasi kesehatan, pedoman klinis, pelatihan, penelitian, dan evaluasi tanpa kewajiban untuk diterapkan dengan cara tertentu. Yang berikutnya, yang lebih mengikat yaitu regulasi. Instrumen ini memerlukan perubahan perilaku dengan mengadakan sanksi bagi yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Legislasi adalah bentuk yang paling jelas dari tipe ini. Selain itu, bentuk umum regulasi lainnya adalah lisensi untuk tenaga kesehatan dan klinisi, serta standar minimal. Misalkan, tingkat staf perawat dalam sebuah unit pelayanan kesehatan. Beberapa orang juga menggolongkan redistribusi sumber daya sebagai bentuk regulasi, seperti pengambilan pajak, subsidi, dan realokasi sumber daya untuk pemerataan tenaga kesehatan antar wilayah demografis. Berikutnya, pengadaan layanan publik. Pemerintah menyediakan pelayanan publik utama atau melalui agensi yang dimiliki publik dan diatur langsung oleh pemerintah. Hal ini kemungkinan dapat diberlakukan jika pelayanan tersebut telah memiliki fitur-fitur dari fasilitas umum, yaitu memberikan manfaat dari pelayanan kepada semua orang dan bergantung pada partisipasi populasi yang tinggi. Contohnya, imunisasi. Berikutnya, insentif pasar dan yang serupa dengan pasar. Instrumen ini mendorong perubahan perilaku melalui insentif yang diasosiasikan dengan pemasaran, seperti memperkenalkan persaingan antara penyedia layanan publik yang sebelumnya dimonopoli dan atau memberikan kekuasaan lebih pada para pengguna layanan untuk memilih penyedia layanan yang mereka inginkan. Instrumen pasar lainnya melibatkan pemerintah mengembangkan pasar dalam bidang yang belum pernah ada sebelumnya, misalnya perdagangan emisi karbon dan pengimbangan emisi karbon untuk mencegah perubahan iklim yang akan merusak kesehatan. Berikutnya, implementasi New Public Management atau NPM. NPM mencerminkan preferensi dalam ekonomi arus utama bagi pasar dibandingkan dengan pendekatan lainnya.
untuk menghasilkan fasilitas dan pelayanan publik, dan teori modern yang menyatakan bahwa perilaku mementingkan diri sendiri pada pemilih, politisi, dan birokrat cenderung mengarah kepada peningkatan pajak, pengeluaran publik, dan aktivitas pemerintah yang seringkali tidak penting dan tidak efisien dibandingkan dengan sektor swasta. NPM didasari oleh kritik ekonomi atas implementasi kebijakan dan pemasukan instrumen dan teknik manajemen sektor publik yang digunakan oleh perusahaan swasta skala besar. NPM kemudian menjadi pendekatan yang paling dominan dalam manajemen sektor publik di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa unsur yang menjadi bagian utama dari NPM. Yang pertama, penegasan peran dan tanggung jawab dengan memisahkan setiap fungsi operasional dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, pemisahan pembelian dari pengadaan dalam pelayanan publik untuk memperkenankan kontrak pelayanan kepada sektor swasta atau sukarela jika lebih baik dari penyedia pelayanan publik. Berikutnya, pembentukan penyedia layanan publik yang lebih independen. Lanjut, berikutnya, persaingan antara penyedia layanan yang lebih besar dengan tujuan untuk memberikan pilihan yang lebih banyak bagi para pengguna layanan. Yang kelima, berpusat pada penilaian performa dan insentif untuk meningkatkan nilai keuangan dan memastikan pelayanan menyediakan layanan sesuai dengan kebijakan. Dan yang terakhir, menetapkan standar pelayanan di mana masyarakat sebagai konsumen dapat memperkirakan kualitas pelayanan yang akan diberikan. Berikut kami akan menjelaskan dampak dari implementasi NPM. Yang pertama adalah perubahan dalam instrumen kebijakan. Pada akhir era 1990-an, sistem pasar atau seperti pasar, contoh pemisahan pembayaran, pengguna layanan dan penyedia layanan dalam sistem kesehatan yang dimiliki dan dibiayai oleh publik. Dengan instrumen persuasi mandiri di berbagai negara semakin menonjol dan mengarah kepada instrumen kebijakan yang lebih bervariasi dalam berbagai sektor, termasuk di sektor kesehatan. Hal ini menyertakan cara-cara menyediakan informasi yang lebih banyak bagi pasien dan pilihan penyedia layanan yang lebih beragam. Dampak ini diasumsikan dapat memperbaiki penerapan kebijakan yang telah dirancang untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Berikutnya, perubahan proses pengambilan keputusan. Di samping perubahan dalam instrumen, perubahan juga terjadi pada proses pengambilan keputusan dalam kebijakan. Salah satu dampak perubahannya dapat dilihat dalam pergantian tren terhadap desentralisasi, bagian-bagian dalam fungsi pemangku keputusan, serta mengurangi jumlah tingkatan dalam hierarki manajemen. Pada berbagai wilayah kekuasaan hukum, agen-agen di tingkat bawah diberikan kekuasaan lebih besar atas urusan di keseharian mereka, tetapi tetap bertanggung jawab atas perolehan dari capaian-capaian utama pemerintah. Dampak lainnya adalah pembiayaan yang saat ini didorong untuk berbasis performa, atau disebut juga sebagai pembayaran atas performa. Dalam pendekatan ini, sebagian dari penghasilan penyedia layanan bergantung pada pencapaian dari target dan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selain digunakan oleh lembaga kesehatan di Inggris, instrumen ini juga telah digunakan oleh beberapa organisasi pengembangan skala besar, baik dalam ranah publik maupun bersifat filantropi.